Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-fardus samad alladzi lam yattakhidh sahibatan wala waladan wa lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin imamul abidin nabiyinal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allahu jalla jalaluhu fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ikhwatal iman, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid An-Nur, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Suatu saat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyampaikan sebuah kisah yang terjadi dialami oleh Rasulullah dan dilihat oleh Abu Hurairah langsung. Ucap beliau dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di dalam Sahih Muslim pun juga ada, bahkan lebih detail kisahnya. Anna rajulan atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat ada seorang laki-laki miskin yang sedang kelaparan mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Otomatis meminta bantuan Rasulullah karena kelaparannya. Maka bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam ala nisaihi, kemudian memerintahkan kepada istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam untuk menjamu, untuk memberikan sajian kepada sosok laki-laki ini. Namun menariknya, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah jawaban, innam ana illal ma. Wahai Nabi, sesungguhnya di rumah kita ini enggak ada lagi kecuali cuma minuman, air minum. Maka tiba-tiba Rasulullah menawarkan kepada para sahabatnya saat itu, man yadumu ayyudhi fahadha. Siapa yang mau menjamu sosok ini? Tiba-tiba ada satu dari orang Ansor mengangkat tangan mengatakan, ana, saya Rasulullah. Lalu sosok Ansor ini mendatangi istrinya dan bertanya, di rumah kita ada apa? Jika ada sesuatu, tolong akrimi dhaifa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tolong muliakan tamunya Rasulullah ini, orang yang miskin ini. Dan menariknya istri orang Ansor ini menjawab dengan kalimat, la ma'ana illa kutu sibyan. Di rumah itu enggak ada makanan apa-apa kecuali hanya cukup untuk anak kita. Tapi sahabat Ansor ini tetap memerintahkan istrinya untuk menjamu orang yang kelaparan ini. Dan kisah ini insya Allah populer, jamaah sekalian kita dengar. Lalu malam hari lampu tiba-tiba dimatikan, seakan-akan tuan rumah ini makan, padahal yang makan hanya tamunya saja. Nah, menariknya adalah keesokan harinya ketika laki-laki ini ingin mendatangi Rasulullah, ingin menceritakan apa yang dia lakukan malam itu, menjamu tamu Rasulullah yang lapar tadi, tiba-tiba Rasulullah mengatakan, dohakallahul lailata. Rasulullah memberikan informasi, menarik ini jamaah. Apa yang kamu lakukan tadi malam sampai Allah itu tertawa kepadamu? Au ajiba min fa'alikuma. Atau Allah itu takjub dengan yang kalian lakukan tadi malam. Kata Rasulullah menginformasikan kepada sahabat Ansor ini yang menjamu orang lapar tadi. Maka kemudian sahabat Ansor ini menceritakan apa yang terjadi malam itu. Maka kemudian turunlah, yuksiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa sukha nafsihi
faulaika humul muflihun. Maka kemudian turun surat Al-Hasyr ayat yang ke-9. Mereka yang mendahulukan kepentingan orang lain meskipun mereka sedang membutuhkan, sungguh mereka terjaga dari kekikirannya, maka mereka lah orang-orang yang beruntung. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid An-Nur, di dalam bahasa kita ini namanya al-isar, yaitu mendahulukan saudara kita terkait dengan sebuah nilai-nilai dari sisi keduniawian. Tapi izin kami menyampaikan dalam sudut pandang yang berbeda, namun untuk mempermudah sebuah pemaknaan. Ketika Allah menciptakan kehidupan kita ini, sungguh Allah sudah menjadikan kehidupan kita itu ternikmati dengan segala aturan-aturannya. Dan Allah menciptakan kita tentunya dengan potensi-potensi kebaikan-kebaikan, yang potensi itu tentunya memiliki aturan. Karena kehidupan kita, sungguh kehidupan yang asik jika kehidupan kita itu ada aturannya. Sebagaimana kalau kita melihat asiknya melihat pertandingan bola, itu sebenarnya bukan karena golnya, tapi karena ada aturan golnya. Coba kalau gol itu tidak ada aturannya, pokok gimana bola itu lewat, pokoknya gol, pasti permainan bola tidak asyik. Sama halnya kehidupan kita, apalagi Islam mengatur dengan sedetail-detailnya kehidupan kita ini adalah menunjukkan kehidupan seorang muslim itu asyik. Karena ada aturan dalam agama kita, dan aturan agama itu detail sekali. Nah, salah satu aturannya, Allah menjadikan kehidupan kita bukan hanya berbicara status, tapi berbicara fungsi. Inilah yang ingin kami sampaikan. Allah tidak hanya menjadikan setiap yang terciptakan itu dengan status, tapi Allah juga menempelkan dari status itu sebuah fungsi. Itulah yang kita sebut tadi dengan al-isar, mendahulukan orang lain. Kenapa? Kalau kita berbicara definisi fungsi, selalu fungsi itu berbicara tentang kenikmatan yang dinikmati orang lain bukan pada dirinya. Semisal kita berbicara kipas angin ataupun AC lah. Ketika ditanya apakah itu laptop, bukan, itu adalah AC statusnya. Tapi ketika ditanya apa fungsi AC, maka AC akan memberikan kedinginan, kesejukan untuk siapa? Untuk orang lain selain AC itu. Bahkan AC itu sendiri bisa jadi panas. Itu disebut dengan fungsi, kenikmatan yang dinikmati orang lain. Maka kalau kemudian semisal AC itu kemudian off, lalu kita nyalakan, dan tiba-tiba AC itu tidak menyala, apa komentar kita biasanya? AC itu rusak. Jamaah, Allah sudah menciptakan kita dengan segala hal yang sudah Allah atur dalam aturan takdirnya. Yang pasti setiap kita punya status. Apakah kita ini sosok yang disebut dengan laki-laki? Apakah kita statusnya seorang suami? Apakah statusnya kita seorang ayah? Setiap kita punya status. Yang single belum nikah laki-laki, anak statusnya. Yang sudah menikah berubah menjadi statusnya suami. Yang kemudian sudah memiliki anak, statusnya berubah menjadi ayah. Setiap status yang menempel pada diri kita memiliki fungsi. Khawatirnya kalau fungsi ini tidak kita berdayakan dan tidak kita optimalkan, maka apa yang terjadi? Khawatir kita dikatakan adalah orang yang rusak. Realitanya adalah banyak di antara kita berhenti pada kata status. Padahal kalau kita berbicara status, itu berbicara tentang individualitas, egoisme, yang bisa berujung pada kata kesombongan diri. Padahal Allah menginginkan ketika ada status kemudian dilanjutkan dengan fungsi, Allah menginginkan level kita tiap waktu itu semakin naik. Sebagaimana sahabat yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari tadi, ternyata dalam kitab Sahih Muslim disebutkan sahabat Ansor ini bernama Abu Thalhah dengan istrinya bernama Rumaiso. Sungguh sangat menjadikan fungsi dirinya itu memiliki nilai. Maka menarik apa yang disampaikan oleh Allah, in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu melakukan perbuatan baik, sungguh perbuatan baik itu untuk dirimu sendiri, bukan kepada orang lain. Coba lihat bagaimana kenikmatannya. Abu Thalhah menyajikan makanan terakhir untuk keluarganya kepada orang yang lapar, orang lain. Siapa yang terbahagiakan? Satu, orang lapar itu. Siapa lagi yang mendapatkan kebahagiaan? Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di situ kalimatnya dhaifan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tamunya Rasulullah. Maka Rasulullah juga mendapatkan
kesenangan, kebahagiaan dengan yang dilakukan oleh Abu Thalha. Apakah cukup 2 orang? Tidak. Bahkan Allah bahagia dengan apa yang dilakukan oleh Abu Thalha. Ketika Abu Thalha mengfungsikan fungsinya untuk memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang lain, maka ternyata ada 3 kebahagiaan yang dimunculkan. Orang yang lapar, Rasulullah, dan Allah. Dan kalau sudah Allah bahagia, ujung-ujungnya akan kembali kepada diri kita. Kebahagiaan yang akan kita nikmati. Jamaah hadirin, mari kita naikkan fungsi diri kita ini. Tidak hanya untuk kita berikan kepada orang-orang terdekat, tapi lebih jauh lagi, yaitu kepada orang-orang yang membutuhkan fungsi dari kita. Dan menariknya, menjalankan fungsi ini sederhana sekali, tidak sesulit yang kita bayangkan. Semisal Rasulullah SAW pernah menyampaikan, satu amalan yang menurut para ulama-ulama hadis, aqalla bihan nas, hanya sebagian orang melakukan amalan ini, tidak banyak. Apa itu? Ad-du'a'u fi dhahril ghaib. Mendoakan orang lain tanpa diketahui orang lain. Rasulullah mengatakan, barang siapa seseorang yang mendoakan kepada seseorang yang lain di balik punggungnya dan orang itu tidak mengetahui sedang didoakan oleh si fulan, maka yang menariknya yang mendoakan ini akan mendapatkan sebuah kenikmatan ketika malaikat mengatakan walaka bimisli, kamu juga dapat. Semisal si A mendoakan si B tanpa diketahui oleh B. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada B 100 juta. Menariknya malaikat di kanannya mengatakan walaka bimisli, kamu juga dapat 100 juta. Yang menjadi pertanyaan adalah doa mana yang paling cepat diijabah? Kalau versi logika kita, tentunya adalah doanya malaikat, karena malaikat sangat taat dengan Allah. Dengan bahasa lain, ketika kita mendoakan orang lain, sungguh doa itu lebih cepat terkabulnya kita. Maka itulah kenapa Allah menyampaikan tadi, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu baik bagi dirimu, sungguh kamu baik kepada orang lain, sungguh kamu itu akan mendapatkan kebaikan itu juga. Kita melihat di pinggir jalan ada orang kesusahan. Cobalah kemudian kita doakan kebaikan-kebaikan. Meskipun kita nggak bisa membantu secara finansial, secara tenaga, minimal doa-doa. Itu yang paling rendah. Sehingga Imam An-Nawawi mengatakan, kalau yang mudah saja tidak terlakukan, bagaimana yang susah? Hadirin jamaah sholat Jum'ah Masjid An-Nur, yang semoga kita semuanya mendapatkan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acap kali kita melupakan tentang fungsi diri kita. Padahal itulah puncak tertinggi Allah menciptakan kita. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan di mana nasihat beliau ini. Insya Allah kita sering mendengar kalimat ini. Apa itu? Khairun nas, sebaik-baik manusia adalah anfa'uhum linnas, yang baik kepada manusia yang lain. Kalau bahasa mudahnya adalah sebaik-baik manusia adalah yang mengfungsikan dirinya sehingga kelebihan yang dia miliki dinikmati oleh orang lain. Jika sudah seperti itu, inilah indahnya Islam. Menjadi apa? Kafatal linnas. Kenikmatan-kenikmatan Islam itu dinikmati oleh seluruh manusia. Maka suatu saat Ali bin Abi Thalib ditanya, wahai Ali, kenapa engkau tidak tinggal saja di Madinah? Rasulullah wafat dimakamkan di Madinah. Kenapa engkau tidak tinggal di sini saja? Kata beberapa sahabat-sahabat yang meminta Ali tetap tinggal di Madinah. Tapi Ali harus berangkat ke Kufah, ke Baghdad. Sampai kemudian di sana membuat majelis. Kemudian nanti muncul Imam Hasan Al-Basri sebagai murid Ali bin Abi Thalib dan lain sebagainya. Bahkan qiraah kita yang terkenal, qiraah Asim, itu adalah dari Baghdad, dari Kufah. Menariknya ucapan Ali bin Abi Thalib apa mengatakan? Kalau seandainya Islam hanya berada di Madinah, maka apa yang terjadi? Islam bukan rahmatan lil alamin. Itulah yang disebut dengan memberikan kemanfaatan sebanyak-banyaknya kepada siapapun juga. Karena kenikmatan Islam tidak dinikmati secara individual, tapi dinikmati secara komunal. Semoga Allah mampukan kita dan maukan kita untuk menaikkan derajat diri kita, tidak hanya berbicara tentang status, tapi berbicara tentang fungsi. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah salat Jumat yang semoga Allah selalu mencintai kita dan memberikan rahmat-Nya. Tidak hanya dalam urusan kehidupan kita, sampai akhir kehidupan kita pun kita juga berbicara fungsi. Sampai akhirnya hayat kita, itu juga berbicara fungsi. Maka kenapa muncul kalimat husnul khotimah? Husnul khotimah bukanlah kenikmatan yang didapati hanya bagi si mayit, tapi bagaimana mayit itu menjadikan dirinya tenang dengan kematiannya plus keluarga yang ditinggalkan, itu juga tenang. Rumusnya seperti itu. Namun realitanya banyak kita temukan mayit meninggal dengan tenang, husnul khotimah. Tapi sepeninggal beliau, ternyata keluarganya ramai, tuntut menuntut, fitnah memfitnah. Itu bukanlah sebuah makna husnul khotimah. Sehingga kata-kata fungsi tidak hanya pada kehidupan kita, sampai akhir kehidupan kita, potensi fungsi tetap bisa kita optimalkan. Oleh karenanya itulah indahnya Islam, memberikan sebuah konsep yang sangat detail sekali. Di awal, di tengah, sampai di ending kehidupan kita, Allah masih menghadirkan sebuah kenikmatan, sebuah fungsi. Karena mayit tidak akan pernah bisa berjalan ke kuburannya sendiri. Dia perlu dibantu orang lain. Maka kata dibantu dan membantu itulah sebuah kenikmatan dalam fungsi kehidupan kita. Semoga Allah jadikan kehidupan kita ini kehidupan yang selalu memberikan kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Kita menjadi orang-orang yang terbaik, ucap Rasulullah, untuk memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Sejenak kita berharap pinta kepada Allah, semoga Allah jadikan diri kita untuk selalu memfungsikan secara optimal dan totalitas apa yang telah Allah anugerahkan dan Allah lebihkan dan Allah berikan kepada kita untuk bisa dinikmati orang-orang di sekitaran kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ya Allah arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na ya Allah bi ulumika ya Rabb. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khalqil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bil hurmati da'wahum fiha subhanakallah wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.